Oke, kawan-kawan semua, sudah lama tuh ketemu, sudah lama juga saya bikin konten, tapi kali ini saya mau ajak teman-teman ke satu sebenarnya tempat wisata anti mainstream. Banyak sekali tempat wisata di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, tapi lebih banyak yang komersil ya. Kalau sekarang ini saya mau ajak teman-teman untuk lihat tempat yang bisa jadi jadi tempat tong berwisata, tapi juga sekaligus belajar. Sekarang ini saya ada di ketinggian 30-300 meter di atas permukaan laut. Saya ada di Doyo Lama, distrik Waibu. Sekarang sedang berada di situs megalitik Tutari. Yeay, jadi ini tong cerita dengan teman-teman. Kebetulan ada teman-teman yang dari daerah lain, dari luar kota Jayapura. Pas berkunjung sekalian aja kita jalan-jalan sekaligus berwisata sambil belajar tentang kebudayaan di Papua. Nah, menurut Pak Hari Suroto, salah satu dosen yang ngajar arkeologi di FISIP Uncen, tapi juga orang balai arkeologi, itu bilang kalau di sini tuh di situs ini ada satu sektor sampai sektor 6. Jadi ada 6 sektor. Sektor 1 sampai 4. Terus ada sektor 5 dan sektor 6. Jadi ada tiga pembagian gitu. Nah, untuk mencapai sektor 1 itu kita harus jalan sekitar dari titik awal ya, dari Gapura tuh sekitar 7 menitan lah sampai 10 menit lah. Ini juga sehat, kita jadi sekalian hiking. Jadi ini perjalanan pertama, ini juga kunjungan pertama saya ke sini. Jadi mari kita lihat sama-sama apa yang ada di situs megalitik Tutari. Nah, kita tuh jalan mengitari tempat ini, luasannya tuh sekitar 60.000 meter persegi. Jadi luas sekali. Jadi Tutari itu adalah nama suku yang pernah mendiami tempat ini. Jadi di sini kalau lihat ada banyak bebatuan-bebatuan besar. Terus nanti sebentar kita lihat lagi ada apa saja di bebatuan-bebatuan ini. Jadi sebenarnya suku Tutari itu sudah hidup sejak 3.000 tahun lalu. Jadi mereka bermigrasi dan kebudayaannya mereka dibawa oleh bangsa atau masuk dalam suku bangsa Austronesia. Nah, mereka sebenarnya sudah menjadi masyarakat agraris karena sudah hidup di zaman Neolitikum, di mana Neolitikum itu zaman batu muda, di mana sebagian besar kehidupan mereka itu sudah membentuk satu permukiman, sudah mulai bercocok tanam, terus kemudian sudah berburu, meramu, seperti itu. Nah, ini adalah situs-situs atau jejak-jejak peninggalan nenek moyang. Oh, sudah mulai kabur. Ini tahu kalau sebenarnya ada yang digambar ini. Seperti yang kalian lihat di ini. Ini ada banyak ini juga. Jadi brosurnya itu kita bawa dari Balai Arkeologi, bisa didapat di sana ya teman-teman. Itu ada di Waina Kampung, di distrik Heram, Kota Jayapura. Oh, ini ada satu lagi nih. Oh, ini yang gambar cicak. Ini yang gambar cicak ini. Kayak gambar ini. Ya, gue bilang kadal. Iya, cicak kakadal. Demi saya bilang dia punya itu. Iya, ini. Itu ada di sini. Ini sudah pas, persis gambarnya sama. Kadal. Atau buaya. Bisa jadi juga buaya karena itu yang ada di danau juga. Soa-soa. Di sini juga dong ada bilang flora faunanya dalam buku.
Jadi ternyata setelah saya cek, lihat lagi di referensi lainnya, memang kebanyakan yang hewan-hewan yang digambar tuh ada kura-kura, terus ada kadal, ada atau biawak, terus ada ular, terus tikus tanah, terus ada katak, ada burung, ada yang lain-lainnya juga. Nah, ini kita nih jalan saja karena semua kunjungan pertama kali, jadi kita tuh lewat sektor 1, terus kita lurus, terus sampai nanti kita lewat sektor 5, kita ke sektor 6 dulu, baru kita turun lagi ke sektor 5. Jadi kita lihat kita perjalanan yang ya sangat menambah wawasan, tapi juga bikin tong sehat karena tong hiking. Itu ikan-ikan. Coba. Betul, mana nih? Jadi ini tuh masih masuk di sektor 1 sampai 4 ya. Jadi sektor 1 sampai 4 itu Mana? Ada juga ada ikan di sini. Ikan. ikan ada di dalam Ada ikan itu. Ke sebelah sana ada gambar ikan. Itu? Benar. Jadi sektor 1 sampai 4 itu gambarnya tuh hewan-hewan. Sama flora juga. Tapi kita tidak dapat yang flora. Oh, ada itu kakak. Ada batu ini. Ada di pohon itu. Di sana kak? Di sebelah mana? Ada. Iya, lurus ya kakak. Lurus aja. Harus lewat jalan lurus ke atas sana berbelok turun datang. Tapi memang kebetulan kalau dia tersebar. Ini kayaknya dia tidak masuk. Oh ini. Ikan dua terus. Di tengah itu apa? Kan Di ini tengah lagi gambar ikan, tapi segitiga ikan ini. nih. Persis kah? Yang ini kah? Gambar ini kah? Apa? Ini bukan. Ini ikan, tapi ikannya kecil di dalam ini. Di dalam dia punya ini. Dalam dia punya ini. Oke, jadi teman-teman, seperti yang saya bilang, tong coba jalan baru tong lihat ada di mana saja. Jujur ini sabar pertama kali datang ke sini. Jadi memang dengan teman-teman tong jalan terus sambil lihat-lihat juga kiri kanan. Dan ternyata memang seperti yang orang balai bilang, kalau sektor 1 sampai 4 itu tersebar. Itu yang ada gambar kadal, gambar ikan. Yang sejauh ini yang tong dapat sih gambar kadal sama ikan. Ikan yang paling banyak. Ini kita dapat di luar pagar. Jadi dia memang tersebar. Kalau lincah-lincah lihat saja begitu. Ini cukup jauh sebenarnya. Dari pagar tuh jalan ada sekitar berapa meter ya? Sekitar 50, 20 lah, 20 sampai 30 meter. Jadi kita tuh ternyata bukan bebatuan ini bukan di luar pagar, tapi memang di dalam kawasan. Hanya karena kita baru pertama kali, kita tidak tahu kalau ada pintu masuk di bagian atas. Jadi nanti ada pintu masuknya, terus di daerah seluas ini tuh tersebar berbagai batu yang kalau kita lihat, kita teliti baik-baik itu ada gambarnya, ada motifnya. Nah sayangnya waktu kita tuh datang ke sini tuh ada sampah yang berserakan, dan itu buat saya juga jadi kayak kesal juga sebenarnya. Ini juga pesan buat semua yang kalau datang mengunjungi situs lokasi wisata, atau ya kita harus mulai kebiasaan baik, yaitu buang sampah pada tempatnya. Kita tuh sudah bawa trash bag karena kita jangan sampai kita datang terus buang sampah lagi. Jadi supaya kita kalau ada kita punya air minum kita tuh buang sampah di kantong ini terus dibawa pulang. Ternyata di sini ada orang lain punya sampah juga yang dong buang di sini. Jadi ingat ya, kalau bawa sampah itu bawa pulang kembali. Jadi betapa indah ya, kita sambil hiking terus bisa melihat pemandangan bagus. Nah ini kita langsung lanjut lurus terus kita ke sektor 6 duluan. Jadi kita bawa sampah dari bawah tapi kita bawa pulang lagi. Kita sudah sampai, terima kasih Tuhan, sampai atas sini hujan tapi kita tiba di tempatnya. Ini berarti kuburan tuh kakak. Nah ini yang disebut dengan menhir atau batu tegak. Di sektor 6 ini adalah puncak tertinggi di kawasan bukit ini, itu sebagai pusat mitologi suku Tutari. Jadi sebagai informasi, suku Tutari itu kata Tutarinya sendiri itu berasal dari kata tu yang berarti matahari dan tari yang berarti lingkaran.
Jadi bisa kita bilang juga kayak lingkaran matahari begitu. Nah, kalau yang ini Jalan Arwah. Nah, ini sebenarnya ada di sektor 5. Sebelum kita sampai ke sektor 6 tadi yang ada batu tegak. Ini disebut juga dengan Jalan Arwah. Yaitu batu yang dibuat berjajar seperti itu. Nah, ini mengarah memang ke sektor 6, yaitu pusat mitologi yang sudah kita lihat tadi. Nah, kita setelah sampai di sektor 6 kita bisa turun kembali, kita dari situ ambil kanan. Nah, kita nanti akan sampai di sini di tempat batu-batu yang sudah berbentuk seni cadas Papua. Di sini itu bisa kita lihat ada batu yang sudah berbentuk seperti ada orang, ada kepala. Ini menunjukkan kalau memang masyarakat suku Tutari itu sudah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan roh-roh kepada nenek moyang. Hal ini terlihat dari semua motif-motif yang kita bisa temukan. Jadi pusat aktivitas mereka lebih kepada kepercayaan. Ini ada nih, ini, yang ini. Namanya apa? Sistem kepercayaan masyarakat Tutari pada masa lalu. Jadi ini sepertinya gambar lingkar-lingkar yang persis menggambarkan ini kayaknya Jalan Arwah ini. Tapi ini dong bikin di batu, dia gambar bulat-bulat. Susah lihat dari sini. Ini gambar ini. Ya, seperti itu perjalanan kita Misteriko Channel Papua kali ini di Bukit Tutari, situs megalitik, sebagai salah satu peninggalan atau salah satu bukti sejarah peradaban khususnya untuk masyarakat di sekitar Danau Sentani di Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Sampai jumpa di video-video selanjutnya perjalanan lainnya. Dah. Ya, seperti itu ceritanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga perjalanan kali ini bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.